وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kitabut Thaharati ini suatu kitab yang menjelaskan tentang bersuci. Ta'rifut Thaharati lughatan, adapun definisi Toharo, bersuci menurut bahasa Arab, an-nazafatu, bersih, wal khulusu, dan murni, minal adnasil hissiyati, dari najis hissiyah atau dari kotoran-kotoran hissiyati yang bisa dirasakan. Katoharati, seperti bersuci, anil hadasi, dari hadas, wal khobasi, dari kotoran. Wal maknawiyati, dan adapun menurut maknawi, adapun najis maknawi, yaitu katoharati, seperti bersih toharoh, anil amrodi qalbiyati, dari penyakit hati, kal ujubi, seperti ujub, membangga-banggakan, wal kibri, sombong, wal hasadi, dengki, wal riyai, dan riya. Wa syar'an, adapun toharoh menurut syarat, yaitu syariat, raf'u hadasin, mengangkat hadas, au izalatu najisin, atau menghilangkan najis, atau ma fi ma'nahuma, sesuatu yang semakna kepada keduanya maksudnya semakna dengan mengangkatkan hadas atau semakna dengan menghilangkan najis, au ala suratihima, atau sebentuk dengan mengangkat hadas atau menghilangkan najis, atau serupa dengan mengangkatkan hadas atau menghilangkan najis. Wa hadza ta'riful Imam Nawawi, dan adapun ini adalah definisi menurut Imam Nawawi. Wa syarhut ta'rifi, dan ini adalah penjelasan tentang ta'rif di atas tadi. Nomor 1, raf'u hadasin. Apa yang dinamakan mengangkat hadas? Yaitu kal wudu'i wal ghusli, yaitu seperti wudu dan mandi. Maka wudu dan mandi wajib itu dinamakan raf'u hadasin, mengangkat hadas. Nomor 2, izalatu najisin. Apa yang dinamakan menghilangkan najis? Yaitu seperti kal istinja bil ma'i, seperti kita beristinja dengan air, wa ghusli thawbil mutanajjisi, dan membasuh pakaian yang terkena najis. Maka itu disebut istilahnya dengan menghilangkan najis. Nomor 3, ma fi makna raf'il hadasi. Apa itu sesuatu yang semakna dengan mengangkat hadas? Semakna dia dengan mengangkat hadas, katayamumi, seperti bertayamum, wa wudu'i sahibid darurati, dan wudu'nya orang yang memiliki darurat. Seperti apa? Kasalisil bauli, seperti orang yang kencing berantai, kencing yang selalu keluar. Biasanya ini terjadi kepada orang tua yang mana kencingnya terus menetes. Maka orang-orang yang seperti ini, fa innal hadasa, sesungguhnya hadasnya itu la yartafi'u fihima, tidak terangkat pada orang yang tayamum dan orang yang memiliki darurat. Maknanya adalah tayamum itu tidak mengangkatkan hadas, karena tayamum itu hanya pengganti daripada wudu. Tetapi walaupun tayamum itu
tidak mengangkat hadas, namun bisa kita gunakan dengan tayamum itu untuk sholat. Tentu kalau tidak ada air atau tidak bisa memakai air. Sedangkan wudhu itu memang mengangkatkan hadas, dan dia suatu syarat untuk bisa sholat. Adapun tayamum dia tidak bisa mengangkatkan hadas, karena terjadinya tayamum itu disebabkan darurat. Tapi walaupun dia tidak bisa mengangkatkan hadas, namun bisa untuk sholat apabila terjadi kepada kita tidak menemukan air atau tidak bisa memakaikan air. Begitu juga orang yang memiliki penyakit kasalisil baul, orang tua yang kencingnya selalu menetes, ketika dia berwudu, maka wudunya itu tidak mengangkatkan hadasnya. Ya jelas, bagaimana dia mengangkatkan hadas sedangkan hadasnya, kotorannya keluar terus. Tetapi apabila itu sudah terjadi seperti itu, maka orang yang kencingnya terus menetes itu sah dia untuk sholat, walaupun dia berwudu itu wudunya tidak mengangkatkan hadasnya. Namun tentu ada syarat-syarat khusus yang menjelaskan bagaimana cara wudu orang yang memiliki kencing yang berantai. Di antaranya adalah kalau orang yang kencing berantai ini mau sholat, pastikan pertama waktu sholat sudah masuk, kemudian dia bersihkan kemaluannya. Setelah dia bersihkan, baru dia tempel, atau kalau istilah di sekarang ini pakai pempes, baru langsung dia wudu dan sholat. Walaupun di pertengahan sholat itu keluar, maka itu tidak membatalkan sholatnya sampai dia selesai sholat. Maka ketika dia mau sholat lagi, dia harus wudu lagi, karena orang yang memiliki kencing berantai satu kali wudunya itu untuk satu kali sholat saja. Beda halnya kita yang sehat ini, selagi wudhu kita tidak batal, maka kita bisa berapa kali saja untuk sholat. Nomor 4, ma fi makna izalatin najasati. Apa itu sesuatu yang semakna dengan menghilangkan najis? Kal istinja bil hajar, seperti istinja dengan batu. Fa inna asarun najasati, sesungguhnya bekas-bekas najis itu baki, masih tetap tersisa. Sesungguhnya istinja itu dengan air, yang mana air itu menghilangkan bekas-bekas yang najis yang masih menempel. Tapi walaupun begitu, kita juga boleh istinja dengan batu. Walaupun setelah kita beristinja dengan batu, dengan 3 batu atau 3 sudut daripada batu, walaupun bekasnya masih ada, maka kita dianggap sudah sah dalam beristinja. Nomor 5, ma'al surati raf'il hadasi, sesuatu yang serupa dengan mengangkat hadas, mengangkatkan hadas, seperti kal agsalil masnunati, seperti mandi sunnah, namanya mandi sunnah. Wal wudu'il mujaddadi, wudunya orang yang sudah ada wudu atau memperbaharui wudu. Berarti maknanya dia wudunya sudah ada, namun dia berwudu lagi. Itu disebut dia tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Ghuslati tsaniyati watsalisati fi ghusli yadi ghairiha, dan basuhan yang kedua dan yang ketiga pada membasuh tangan dan selainnya. Fa innahuma, maka sesungguhnya basuhan kedua dan ketiga itu lam yarfa'al hadasa, tidak mengangkat keduanya itu akan hadas. Wa suratuhuma, dan digambarkan basuhan yang kedua dan yang ketiga itu kal ghuslatil ula, seperti basuhan yang pertama. Berarti maknanya adalah dalam kita berwudu, sunnahnya basuh itu 3 kali, tapi wajibnya sekali. Namun yang dipandang basuhan itu adalah basuhan yang pertama saja. Adapun basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga itu bukan basuhan mengangkatkan hadas lagi.
melainkan itu hanya mengambil sunnahnya. Padahal dengan basuhan yang pertama itu saja, yang penting merata, yang penting tidak ada najis yang kelihatan. Basuhan yang pertama itu membersih, merata, maka itu sudah sah. Tidak perlu lagi ada basuhan yang kedua dan basuhan yang ketiga. Seandainya pun ada basuhan yang kedua dan basuhan yang ketiga, basuhan yang kedua yang ketiga itu tidak mengangkatkan hadas lagi, karena sudah diangkat hadas itu oleh basuhan yang pertama. Tetapi basuhan yang kedua yang ketiga itu kita mengambil sunnah-sunnahnya saja. Nomor 6, ma ala surati izalatin najasati, sesuatu atas serupa dengan menghilangkan najis. Nah, ini menghilangkan najis. Kal ghuslati tsaniyati wasalisati fi izalatin najasati, seperti basuhan yang kedua dan basuhan yang ketiga pada menghilangkan najis. Fa innahuma, maka sesungguhnya basuhan yang kedua dan yang ketiga itu lam tuzilan najasata, keduanya itu tidak menghilangkan akan najis. Wa suratuhuma, adapun gambaran basuhan yang kedua yang ketiga itu kal ghuslatil ula, seperti basuhan yang pertama. Ini sama dengan gambaran yang sebelumnya. Misalnya adalah seperti halnya kita membasuh baju. Ketika baju kita itu sudah tidak ada najis yang kelihatan, yang disebut dengan najis hissi, tidak ada, kemudian kita siram dengan basuhan yang pertama. Ketika basuhan yang pertama itu sudah merata hilang, atau ketika basuhan yang pertama itu sudah meliputi akan pakaian itu, maka baju kita itu sudah suci, sudah bersih. Maqasidut taharati ashkaluha, ini adalah jenis-jenis bersuci itu arba'atun, ada 4. Al-wudu'u, yang pertama wudu. Wal ghuslu, yang kedua mandi hadas besar. Yang kedua tayammumu, dan yang ketiga bertayamum. Yang keempat wa izalatun najasati, menghilangkan najis. Wasailut taharati al-asya'u allati yutahharu biha arba'atun, macaman-macaman yang disucikan dengan macaman-macaman itu ada 4. Nomor 1 al-ma'u, yang pertama bersuci dengan air. Iza kana tahuran mutlaqa, apabila ada air itu bersih. Ini alat-alat yang digunakan untuk bersuci ya. Yang kedua at-turabu, debu. Iza kana tahiran, apabila ada debu itu suci. Tahuran khalisan, suci jernih dari campuran. Lahu ubarun, yang bagi tanah itu debu, berarti maknanya debu yang suci, yang bersih dari campuran. Yang ketiga ad-dabihu, sesuatu yang mensama. Iza kana hirrifan, apabila ada yang mensama itu sesuatu yang yanzi'ul fadlati anil jildi, yaitu sesuatu yang alat yang kita gunakan untuk mensama itu bisa dia itu mencabut akan daging-daging yang menempel pada kulit. Nomor 4 hajarul istinja'i, batu yang dipergunakan untuk istinja. Iza kana qali'an, apabila ada batu itu kesat, jamidan, keras, tahiran, suci, ghairu muhtaramin, tidak dimuliakan. Maksudnya adalah batu yang kita gunakan itu bukan batu yang dianggap mulia, seperti misal batu nisan, tidak boleh. Atau batu-batu yang sudah dizikirkan di atas kuburan, kita tidak boleh istinja menggunakan batu itu. Atau sesuatu yang kesat,
boleh kita beristinja dengan apapun asal sesuatu itu kesat, keras dan suci. Dan ingat, sesuatu yang kita gunakan istinja itu kalau selain batu adalah bukan sesuatu yang dimuliakan. Maknanya tidak boleh kita istinja kepada sesuatu yang dimuliakan walaupun itu keras. Seperti halnya istinja dengan roti tidak boleh karena roti itu dimuliakan. Atau istinja dengan menggunakan covernya buku seperti kulitnya Al-Quran yang sudah tak terpakai, itu tak boleh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.